Ini. Halo Ella. Ella Istiqomah Musyafa. Open mic, open mic. Sekarang? Iya, kamu buka dulu. Jelas join loh. Nggak apa-apa. Ayo El. Ya. Ya ulin aja tekan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Istiqomah Musyafa Laila dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan atau berdiskusi tentang apa itu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Eko sebagai dosen pengampu bahasa Indonesia, walaupun dia tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, tapi tidak menghalangi acara kita pada siang hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti acara diskusi online kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Langsung aja, saya akan memperkenalkan pemateri tentang konferensi bahasa pada siang hari ini. Pemateri yang pertama yaitu ada Kak Liulin Nurudin. Kemudian pemateri yang kedua ada Kak Rahma Nurfaizatin, dan kemudian pemateri ketiga ada Kak Rona Fajar Irawan. Baik, langsung aja ya, karena waktu tidak banyak, saya harap kalian sudah siap untuk mengikuti diskusi online tentang konferensi bahasa, apa itu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Pengertian bahasa baku dan tidak baku itu apa, terus ciri-ciri bahasa baku, terus bahasa baku tuh baik digunakan di mana, bahasa tidak baku tuh baik digunakan di mana. Kita akan simak materinya pada siang hari ini bersama pemateri kita yang sangat luar biasa. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, Kak Liulin Nurudin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak moderator. Ayo next. Durung. Oke, pertama rumusnya masalah. Pada presentasi pada siang hari ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan bahasa baku, apa yang dimaksud dengan bahasa tidak baku, kemudian bagaimana ciri-ciri bahasa tidak baku, bagaimana ciri-ciri bahasa baku, seperti apa contoh bahasa baku, seperti apa contoh bahasa tidak baku, dan mengapa ada bahasa baku dan bahasa tidak baku. Oke, teman-teman pasti sudah
tahulah sebagian besar bahasa baku itu apa dan bahasa tidak baku itu apa. Kemarin juga sudah dijelaskan sama Bapak Eko mengenai adanya bahasa baku dan bahasa tidak baku. Saya di sini akan menegaskan gitu aja, sekaligus mengingatkan lah, mungkin ada teman-teman yang lupa. Lanjut. Pertama ada pertama ada pengertian bahasa baku terlebih dahulu. Bahasa baku adalah bahasa yang telah mengalami proses prosedur, yaitu tahap pembenahan tata bahasa dan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa ini sesuai kebahasaan dan sistem ejaan. Kemudian ada pengertian bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah kebalikan dari bahasa baku yang tadi, yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam artian belum divariasi. Oke, di sini ada ciri-ciri bahasa baku. Pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Maksudnya di sini itu kan terkadang misalkan kita dari daerah Jawa gitu ya, Jawa Timur misalnya. Kalau orang-orang dari Jawa Timur biasanya kalau melafalkan bahasa Indonesia pasti ada ciri khas Jawa Timurnya gitu. Nah, kalau kalimatnya itu disertai sama kalimat-kalimat bahasa Jawa digabung dengan bahasa Indonesia, itu tidak bahasa baku. Kemudian bukan bahasa percakapan. Oke, bahasa baku di sini seringkali digunakan dalam kayak surat misalkan, kayak perjanjian gitu, kayak hal-hal formal lah. Kalau masalah bahasa percakapan itu nanti di selanjutnya ada. Kemudian menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi bahasa baku itu sudah sesuai dengan PUEBI. PUEBI kemarin sudah dijelaskan sama Bapak Eko. Sebelumnya itu ejaan yang disempurnakan atau EYD dan sudah diperbarui menjadi PUEBI. Kemudian bahasa baku bukan bahasa rancu atau berantakan atau ambigu. Maksudnya berantakan itu, bahasa baku itu mudah dipahami. Kalau kita membaca bahasa baku, kita sudah langsung tahu maksudnya gitu. Lanjut. Oke. Ini bagian dari pemateri yang kedua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk materi pertama. Yang selanjutnya kepada materi kedua, Kak Rama Nurfaizatin, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk kakak moderator. Oke, selanjutnya ciri-ciri bahasa tidak baku dan Oke, selanjutnya ciri-ciri bahasa tidak baku. Yaitu yang pertama adalah biasanya digunakan dalam bahasa keseharian. Nah, biasanya bahasa tidak baku ini digunakan untuk kita berbicara kepada teman-teman dan kepada orang-orang umum lainnya. Nah, untuk yang kedua adalah sudah bercampur dengan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Nah, pastinya di daerah kalian berbeda-beda bahasanya. Nah, bahasa daerah ini sering digunakan karena bahasa daerah lebih bisa dimengerti dan lebih bisa dipahami. Untuk yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman.
Seiring adanya perkembangan zaman, bahasa semakin ke sini semakin gaul, terutama untuk kalangan pemuda. Di mana kalangan pemuda ini lebih banyak menggunakan bahasa tidak baku karena merupakan bahasa yang tren dan bahasa yang mengikuti zaman. Dan yang keempat adalah memiliki arti yang sama dengan bahasa baku, meskipun terlihat beda. Next. Contoh bahasa baku dan tidak baku dalam salah penulisan. Untuk bahasa bakunya adalah tekad. Nah, di bahasa tidak bakunya tekad. Ada bahasa baku apotek. Nah, dalam bahasa tidak bakunya ditulis apotik. Dan selanjutnya yang ada di layar. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada pemateri kedua atas materi yang disampaikan. Langsung saja kita lanjutkan ke pemateri ketiga. Kak Rona Fajar Irawan, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan sama Pak Zaza. Untuk contoh bahasa baku dan tidak baku yang dipengaruhi suatu daerah, contohnya itu gini. Jadi kata baku lumayan. Nah, rata-rata orang tuh bilangnya bukan lumayan, tapi mereka menggunakan bahasa tidak baku, yaitu mereka menyebutnya mending. Begitu juga dengan kata baku yang benar itu polos, tapi rata-rata orang yang mengucapkannya itu salah. Yang mereka ucapkan itu lugu. Ya, dan gitu seterusnya. Oke, next. Spasi. Diklik layarnya spasi. Untuk selanjutnya, contoh bahasa baku dan tidak baku dalam kata bahasa gaul. Salah satu contohnya yang bahasa baku yang benar, itu semestinya itu kamu, saya, pergi, muka. Nah, tapi rata-rata orang tuh ngomong sama nulis, atau apalah, nulis, ngomong gitu, pakai bahasa tidak baku. Yang mereka sebut dengan contohnya itu elu, gue, cabut, komuk. Rata-rata kalian pada nyebut gitu kan? Oke, next. Langsung saja kita sampai kepada inti pada materi siang hari ini. Sesuai dengan judul, mengapa ini terjadi. Indonesia memiliki berbagai macam suku dan bahasa daerahnya masing-masing. Sehingga seringkali bahasa Indonesia bercampur dengan dari suatu daerah. Jadi kayak kita tuh bilang bahasa Indonesia yang benar, tapi tergantung daerah kalian. Jadi bahasanya itu ada yang campur aduk gitu. Oke, next. Lanjutan dari yang slide tadi, penggunaan bahasa tidak baku sering keliru, sehingga penting adanya bahasa baku sebagai titik acuan berbahasa Indonesia, dan hal itu bisa menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang dimaksud dalam arti sebagai titik acuan berbahasa Indonesia di sini tuh, karena adanya PUB, itu harusnya kita sudah bisa menguasai bahasa Indonesia yang benar, sesuai dengan PUB itu sendiri. Dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia, kita juga harus bangga bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu saja. Oke, next.
Oh, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rona Fajarirawan. Berikut sedikit penyampaian materi tentang mengenai mengapa bahasa baku dan bahasa tidak baku ini terjadi. Yang selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman, kalau ada yang belum paham atau sekiranya ada yang ditanyakan, silakan kalian boleh bertanya. Dan kita memberikan 3 orang penanya. Oke, untuk persyaratan penanya itu boleh raise hand, lalu nanti saya menyebutkan atau memilih salah satu dari kalian yang sudah raise hand, lalu kalian menyebutkan nama sama NIM, habis itu menyebutkan pertanyaannya. Langsung aja, bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Silahkan, apa tidak ada yang ditanyakan atau sudah cukup sampai di sini atau Semisal kalau nggak ada yang ditanyakan, ini Kak Ulin ada tambahan sebentar sih. Oke, saya kembalikan ke Kak Ulin ya. baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Susah emang. Oke, tadi kan udah disampaikan masalah bahasa baku sama tidak baku. Bahasa baku biasanya tadi sudah saya sampaikan, bahasa baku itu biasanya digunakan dalam misalkan surat perjanjian, surat-surat formal, kemudian akte kayak gitu. Kemudian bahasa tidak baku itu digunakan bahasa percakapan sehari-hari. Nah, mungkin kedepannya kita bisa berdiskusi apakah bahasa baku itu bisa disampaikan, maksudnya bahasa baku itu bisa digunakan untuk bahasa keseharian, itu masih menjadi pertanyaan. Kalau misalkan kita bahasa keseharian kita itu bahasa baku itu agak gimana gitu ya, agak nggak pantas aja untuk saat ini maksudnya. Kemudian kalau bahasa baku digunakan dalam bahasa percakapan itu akan memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa ciri khas negara kita gitu. Kita harus bangga gitu. Gitu aja sih. Kalau misalkan ada pertanyaan, sanggahan, maupun kritik, nggak apa-apa. Silakan. Tanya, guys. Ini nggak ada yang tanya, ini udah pada paham semua kayaknya ya. Beneran nggak ada yang tanya. Izin bertanya. Tadi Hanif Zulham resen deh. Kok nggak jadi? Ya, saya mau tanya, Mas, Mbak. Ya, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Hanif Zulham.
NIM saya 2104056016. Saya mau tanya, tolong saya minta contoh kalimat dari kata baku dan tidak baku. Satu kalimat atau dua kalimat, bukan kata ya. Makasih. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini mau ditampung dulu atau langsung aja dijawab kakak pemateri? Ditampung saja dulu sekalian. Baik. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, ada yang ingin bertanya? Pertanyaan kedua. Izin bertanya. Ya, silahkan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lucy Resyangraini. Izin bertanya kepada kelompok kedua. Kan kita disuruh untuk menggunakan bahasa baku ya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan bahasa baku, apakah ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur tentang itu? Kalau misalkan kita melanggar, kalau misalkan kita tidak menggunakan bahasa baku, akan seperti apa gitu konsekuensinya? Terima kasih. Baik, kepada Kak Lucy, terima kasih atas pertanyaannya. Yang selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, masih ada satu kuota pertanyaan. Silahkan untuk kalian yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, namanya Salma Faizatun Solehah, NIM-nya 210405-05610. Jadi kan kayak bahasa baku kan ini ya, seharusnya kan emang digunain sehari-hari ya gitu, biar kelihatan kalau punya Indonesia gitu. Nah, kan tapi kan kebanyakan orang-orang tuh emang nggak gunain gitu, nggak gunain bahasanya. Lah buat kayak penanggulangannya tuh gimana biar kita tuh sadar, biar orang-orang tuh sadar kalau sebenarnya tuh bahasa baku tuh penting. Soalnya kayak masih disepelein gitu bahasa baku tuh. Terima kasih, udah. Baik, terima kasih Kak Salma atas pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada 3 pemateri untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Halo, Assalamualaikum. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hanif Zulam. Sebenarnya yang dimaksud baku dan tidak baku itu dalam sebuah kata, bukan kalimat. Ya ada di kalimat, maksudnya itu dalam ucapan. Ya, saya langsung saja sebutkan contohnya. Saya naik bis. Nah, itu kan yang salah kan bis gitu. Yang bener kan bus pakai U gitu. Atau saya mau beli cabai. Yang salah kan cabai, seharusnya yang benar itu cabai. Itu sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Mas Hanif Zulham, bisa diterima atau tidak. Terima kasih atas jawabannya. Aku yang topet tapi Quran banyak dong. Aduh ibu. Aku tuh ngaji Quran kui. Aku akan Quran kui sama hobi. Aku Quran apa? Aku Quran ibu Quran kan deh. Maka tidak ngaji. Karena sudah diterima, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rona telah menjawab pertanyaan dari Kak Hanif Zulham. Yang selanjutnya untuk pertanyaan kedua, silahkan kepada pemateri yang ingin menjawab pertanyaannya.
Oke, terima kasih kepada Kak Moderator. Mungkin Kak Lucy bisa diulang lagi pertanyaannya. Mohon maaf. Baik, kan kita itu disuruh untuk menggunakan bahasa baku ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada nggak sih dalam peraturan perundang-undangan kita, kalau misalkan tidak menggunakan bahasa baku gitu, ada nggak konsekuensi dalam perundang-undangannya gitu? Misalkan di penjara kah? Atau gimana kah? Tuh. Tadi kan saya menyampaikan bahwa bahasa baku di Indonesia belum bisa digunakan, enggak tahu sih belum bisa. Maksudnya untuk saat ini belum digunakan sebagai bahasa keseharian, dan kebanyakan masyarakat Indonesia masih menggunakan bahasa tidak baku ya, karena memang pengucapannya lebih santai aja mungkin. Nah, kita sebagai mahasiswa terpelajar ya, sebagai warga Indonesia, kesadaran diri kita akan menggunakan bahasa itu mungkin bisa mempengaruhi ke depannya gitu. Mungkin untuk nanti kita, negara kita kok jadi melebar. Mungkin nanti di negara Indonesia pengucapannya itu sudah menggunakan bahasa baku gitu. Nah, untuk mengenai hukum, kalau mengenai bahasa kayaknya belum ada sih. Belum ada untuk saat ini. Yang sebagai mungkin kembali ke nurani masing-masing. Mungkin kembali ke hati nurani masing-masing. Gitu aja sih. Ya, terima kasih. Gimana Kak Lucy? Oke, mungkin kalau misalkan kita sudah ada peraturan perundang-undangannya, mungkin di Indonesia ini pasti semuanya pakai bahasa baku ya dalam sehari-hari. Karena mungkin belum ada mungkin ya. Jadi kita bebas gitu. Iya. Coba bayangkan aja deh. Kalau misalkan percakapan sehari-hari pakai bahasa baku gitu. Untuk saat ini mungkin susah ya. Untuk saat ini mungkin susah. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih ya atas itunya jawabannya. Baik, terima kasih kepada Kak Ulin atas telah menjawab pertanyaan kedua. Yang selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, silahkan untuk Kak Rahma untuk menjawabnya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, mohon diulangi Mbak Salma. Oke, baik. Jadi intinya tuh kan bahasa baku kan emang masih jarang digunain itu loh. Padahal kan sebenarnya kan bahasa baku penting ya. Jadi tuh gimana sih biar menyadarkan orang-orang kalau bahasa baku tuh sebenarnya penting gitu. Kayak apa ngasih edukasi apa gimana, penanggulangannya gimana gitu. Terima kasih. Oke Kak Salma, terima kasih. Untuk jawabannya mungkin kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mengembangkan bahasa baku yang ada di Indonesia, baik dan benarnya. Oke, bagaimana Kak Salma? Boleh izin bantu menyanggah nggak? Iya. Perkenalkan, saya Alvin Tarojak. Izin menyanggah aja nih. Kalau menurut saya pribadi, bahasa baku itu nggak harus dipakai buat kegiatan sehari-hari. Karena kan di Indonesia ini terkenalnya dengan bermacam-macam suku, budaya, bahasa. Jadinya kalau untuk bahasa sehari-hari, biarkan mereka yang udah biasa menggunakan bahasa mereka, daerah mereka sendiri,
harus digunakan. Karena ya Indonesia gitu beragam. Fungsinya ada bahasa baku ini kalau misalkan untuk surat menyurat, untuk acara formal. Jadi semua orang di Indonesia wajib sih bisa bahasa baku, tapi nggak harus kita ngomong bahasa baku dalam sehari-hari kalau menurut saya pribadi gitu. Terima kasih. Izin masuk sebentar untuk apa ya, menanggapi janggahan dari Mas siapa tadi? Mas Alvin. Kalau masalah penggunaan bahasa ya, mungkin tadi salah paham. Kalau bahasa daerah tetap digunakan, maksudnya kita kalau misalkan ada orang Jawa gitu menggunakan, maksudnya berbicara bahasa Indonesia. Nah, dia berbicara bahasa Indonesianya itu bahasa yang benar-benar bahasa Indonesia gitu. Ya, dia memang bisa bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawanya itu juga udah jadi satu bahasa gitu, harus dilestarikan juga. Jadi dia kalau misalkan ada orang Jawa berbicara bahasa Indonesia, nah bahasa Indonesianya itu bukan bahasa yang udah terkontaminasi, ya. Apa kata-kataku benar? Kayak gitu sih. Gimana Mas Alvin? Aku belibet. Iya. Tadi soalnya kan ada yang nanya juga bagaimana rakyat Indonesia biar bisa ngomong bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Nah, aku nyanggahin buat yang tanya kayak gitu aja sih. Mohon maaf nih, aku masih nggak nangkep. Berarti itu masih nyanggah ke pertanyaannya ya gitu? Iya. Aku nyanggah buat pertanyaannya iya. tadi kan Baik. jawabnya pada gini ya, pada kembali kepada diri masing-masing pada kayak gitu ya. Kalau menurut aku sih enggak kayak gitu. Oke, terima kasih. Saya mau menyanggah tadi pendapat dari Mas Rona Fajar. Boleh enggak? Baik, untuk teman-teman, ada yang sekiranya masih mengganjal atau tidak? Enggak, wayahe. Ya, tadi saya mau menyanggah bentar pendapat Mas Rona Fajar. Ya, silakan Kak Hanif. Ya, tadi kan kata Mas Rona Fajar, kata tidak baku dan baku hanya terdapat di dalam kata doang ya, bukan di kalimat ya. Ya, kan saya kalimat juga harus kata baku tadi. Jadi kalimat seperti contohnya para hadirin, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, dan para ibu-ibu. Nah, itu kan contoh kalimat yang tidak baku dan tidak baku. Tidak bakunya pada yang tidak baku yaitu kalimat
para hadirin ibu-ibu. Mohon maaf sebelumnya ini suaranya patah-patah.